Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya di video kali ini saya masih boleh menyapa Anda satu persatu. Saya boleh nggak doain Anda? Khususnya Anda yang saat ini sangat membutuhkan sebuah doa. Karena tidak tahu lagi bagaimana harus berdoa. Karena bingung dengan doa yang itu-itu saja. Izinkan saya seorang imam menemani Anda berdoa. Mari berdoa bersama-sama dengan saya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, karena anakmu boleh datang, boleh bersujud dalam doa-doanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena karyamu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Saat ini ada anak-anakmu yang sedang berbeban berat, mengalami kesedihan, mengalami kekecewaan, karena terpuruk dalam kehidupannya. Kami mohon kepadamu, ya Allah Roh Kudus, kiranya kau curahkan berkat-berkat dari surga untuk anak-anakmu ini. Kiranya ada keajaiban dalam hidup mereka. Kau tambahkan semangat hidup mereka untuk berjuang lagi. Kau buka pintu-pintu rezeki mereka. Kau sembuhkan sakit penyakit mereka. Kiranya kasih ilahi boleh bersentuhan dengan kehidupan mereka. Tolong ya Tuhan, tolong anak-anakmu ini. Jangan sampai kami binasa. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berkat boleh turun atas kita semua. Setiap orang yang sesak, setiap orang yang sedang bergumul dengan kehidupannya, setiap orang yang merasa bebannya berat, Tuhan beri mereka kelegaan. Angkat beban-beban mereka Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Romo tahu aja Romo, sekarang saya lagi butuh banget Romo yang namanya kelegaan. Kelegaan apa Romo? Karena ada banyak anak-anak Tuhan yang sedang sesak, yang sedang gerah. Di Jakarta ini karena hujan, panas banget, suasana jadi gerah. Kalau gerah gara-gara hujan panas, tinggal buka baju, nyalain AC atau buka jendela. Tapi bagaimana buat anak-anak Tuhan yang sedang gerah dalam pelayanan, yang sedang gerah dalam menjadi suami yang baik dan setia, selalu dicari-cari kesalahannya. Siapa yang gerah yang menjadi istri yang baik yang sudah berjuang untuk keluarganya? Siapa yang lagi gerah jadi anak-anak, jadi pelajar, jadi mahasiswa? Siapa yang gerah juga jadi orang tua? Kalau satu rumah semuanya gerah yang seperti ini, mau jadi apa bahtera rumah tangga nanti menuju? Minimal dalam rumah harus ada satu tiang doa, pagar doa ini. Mudah-mudahan Anda, suami saya udah gak pernah berdoa Romo, udah gak pernah ke gereja. Anak-anak saya sudah sibuk sendiri Romo. Untung saya masih diberi kemampuan jadi pagar doa buat rumah Anda, buat rumah tangga Anda. Anda doain anggota-anggota di rumah, di keluarga Anda yang sedang tidak mau berdoa, yang udah putus asa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mudah-mudahan Anda yang jadi pilar doanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kemarin ketika saya menyapa teman-teman dari Papua, lalu bernyanyi lagu Veronica, banyak yang mengira, bahkan saya juga sempat mengira, saya pikir lagu Veronica anaknya Om Strom itu lagu dari Papua. Ternyata bukan dari Papua. Di kolom komen itu ya, dari NTT Romo. Romo salah, itu lagu dari kampung kami Romo. Ya, terima kasih sudah diingatkan lagi. Saya mau salam dulu nih teman-teman para sahabat Bible Learning yang setia dari NTT. Ayo munculkan dirimu di kolom komen. Anda dari paroki mana? Anda dari gereja mana? Anda dari kampung yang sebelah mana? Semoga Roh Kudus hari ini betul-betul turun menunjukkan kuasanya di tanah kelahiran Anda. Semoga kabar sukacita juga terus bergema di tanah NTT.
di Bali, di Sumba, di Flores, dan daerah-daerah sekitarnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, tadi Romo Yosef sempat ngomong tuh, siapa yang gerah dalam pelayanan, siapa yang gerah dalam hidup. Setiap orang yang mau melayani Tuhan, kalau dia belum gerah, berarti pelayanannya masih di situ-situ aja. Karena pelayanan itu juga membentuk kehidupan kita. Ingat, Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi pelayan. Pelayan dari segala hamba. Yang paling bawah, yang paling rendah dalam pelayanan di gereja. Bukan gara-gara dia DPH. Bu, saya sekarang DPH-nya. Kamu bisa apa? Hati-hati, bukan yang seperti itu kita dipanggil untuk menjadi pengurus-pengurus di gereja. Jangan sombong-sombong amat. Wah, saya ketua lingkungan. Wah, saya tuh prodiakon. Saya tuh imam. Nah, itu dia. Hati-hati, semuanya adalah pelayan dari segala pelayan. Karena kesitulah kita dipanggil. Semakin kita menyombongkan diri kita, semakin pelayanannya nanti hilang arah. Belajarlah dari Paulus dan Barnabas yang dibacakan dalam bacaan pertama hari ini, itu dari Kisah Para Rasul bab 14. Belajarlah dari Tuhan Yesus yang mau mencuci kaki para muridnya menjadi hamba, mencontohkan sebuah tindakan kasih, tidak untuk memegahkan diri, apalagi sombong-sombongan, apalagi untuk pamer-pamer, main kuasa, tidak. Kalau pelayanan kita sebagai misalnya kur atau worship leader atau pembaca firman, lektor-lektris, misdinar prodiakon, ketua lingkungan, pengurus-pengurus di gereja, di paroki maupun sampai tingkat keuskupan, kalau cuma membawa kita, memberi makan ego kita, pelayanan-pelayanan itu, hati-hati. Kita makan sendiri itu nanti. Besar kepala nanti, merasa hebat sendiri nanti, merasa nggak butuh orang lain, bahkan merendahkan orang lain. Hati-hati. Pelayanan yang kita lakukan sebetulnya untuk menguasai kesombongan, ego dalam diri kita. Mungkin dari kecil kita mungkin anak pertama atau kita anak tunggal ya, yang semuanya buat kita, semuanya tentang diri kita, semuanya bersumber pada kita, semuanya mengarah pada kita. Hati-hati. Justru belajar dalam pelayanan kita tahu kok, ternyata kita ini rapuh, ternyata kita ini dipanggil untuk sesuatu yang lain. Bukan untuk seperti dunia ini, tetapi berbeda cara kerja kerajaan Allah, cara kerja kerajaan surga, caranya Yesus menjadi pelaku-pelaku firman-Nya Tuhan Yesus. Jadi rendah hati, tinggalkan segala kesombongan. Yang suka nyari-nyari kesalahan orang lain, coba. Yang suka ngerendahin orang lain, ngejek-ngejek fisik orang lain, yang suka banding-bandingin orang lain, yang suka bongkar-bongkar kesalahan orang lain. Belajarlah dari teladan Yesus sendiri. Bukan cuma firman yang kita dengar, bukan cuma doa-doa yang kita lantunkan, tetapi bagaimana kita diajak untuk menjadi pelaku firman. Sehingga Bapa dan Putra tinggal dalam diri kita. Kita dikasihi oleh Bapa. Saudara-saudara, orang yang mengasihi akan betul-betul sadar setiap tindakannya akan dituntun oleh Roh Kudus. Mari kita bahas. Misalnya di Kisah Rasul bab 14. Barnabas dan Paulus sudah jadi soko guru jemaat, sudah pergi ke daerah-daerah seperti daerah-daerah Ikonium dan Derbe dan daerah-daerah sekitarnya. Waktu itu Paulus dan Barnabas menyembuhkan seseorang yang lumpuh sejak lahir. Karena di depan orang banyak melihat orang lumpuh itu bisa berjalan, maka yang terjadi heboh. Bagaimana tidak, Paulus dan Barnabas dianggap dewa Zeus dan dewa Hermes. Bukan cuma sekedar didewa-dewakan saja, tetapi juga aneka macam keuntungan seperti persembahan, kambing domba, semuanya diserahkan di hadapan kaki para rasul ini. Saudara-saudara, kalau cuman kemuliaan dirinya yang dicari oleh Paulus dan Barnabas, dia akan menikmati itu semua.
dia akan, wah kapan lagi Romo, keuntungan demi keuntungan dalam pelayanan, dikasih persembahan-persembahan yang banyak, dielu-elukan, dinomorsatukan, diagung-agungkan. Tapi untung Paulus dan Barnabas sadar. Mereka menyadari hal itu karena mereka langsung berkata, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu." Pelayan-pelayan sehebat-hebatnya, khotbahnya menggelegar, jemaatnya banyak disukai, tampil di mana-mana. Kami ini adalah manusia sama seperti kamu. Sama, manusia. Kami dicintai, kamu juga dicintai kok. Lalu gimana kok orang lumpuh bisa sembuh? Dikatakan, kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Saudara-saudara, itulah Paulus dan Barnabas, teladan dari gereja perdana. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Lampu spotnya, lampu sorotnya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan kita yang nikmatin, bukan kita yang cari-cari, bukan kita yang harus dipuji, bukan kita yang ada di panggung, tetapi Tuhan sendiri yang menjadikan semuanya nyata. Ini tantangan nih, kalau kita masih cari nama dalam pelayanan kita. Kita minta dipuji, semakin kita minta dipuji, haus pujian, semakin kecewalah kita. Karena namanya pelayanan di gereja apalagi ya, udah kagak digaji, udah ongkos bayar sendiri, udah waktu kita yang bisa kita pakai buat yang lain, kita pakai buat pelayanan kita di gereja. Semua daya upaya sudah dicurahkan, tapi yang namanya pujian itu, tahu sendirilah Anda, buat yang tahu-tahu aja. Bukan pujian yang terlontar, tapi kesalahannya dicari-cari. Dan selalu ketika melakukan kesalahan itu diulang-ulang. Rusak susu sebelanga gara-gara nila setitik. Bener gak? Orang gak fokus pada susunya. Karena gara-gara kesalahan satu lalu rusak semuanya. Kita akan merasa, wah aku tidak dihargai. Aku tidak diberikan tempat. Aku tidak diperhatikan. Semua pelayananku sia-sia. Perbuatan baik kita yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Meskipun sudah dikotori oleh satu perbuatan yang mungkin kurang berkenan. Lakukanlah perbuatan baik, lakukanlah. Jadilah pelaku-pelaku firman. Itu tidak akan pernah ada yang sia-sia. Meskipun kita sadar kita masih manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Maka buat orang-orang yang seringkali mencari-cari kesalahan orang lain, sebetulnya kalau Anda di posisi mereka, dicari-cari kesalahannya, dikritikin tiap hari, digosipin tiap hari, digoreng tiap hari. Apakah motivasi itu berasal dari Roh Kudus? Mencari kebenaran? Apakah sungguh-sungguh berasal dari Roh Kudus atau hanya untuk menyuapi ego, mengisi kantong-kantong Anda? Maka betullah apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes bab 14. Dikatakan dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya." Saudara-saudara, bukan cuma sekedar berpegang, megangin Alkitab gitu ya, baca firman setiap hari, berdoa setiap hari. Tetapi Tuhan Yesus mengajak kita untuk masuk dalam relasinya, yaitu melakukannya. Udah dilakukan belum ajaran-ajaran Tuhan? Memang sekali lagi kita harus menyadari ya, kita masih adalah manusia berproses. Kadang-kalanya kita masih bolong-bolong, kita masih berantakan,
Kita masih ya salah-salah lah. Tapi biarlah dalam proses menjadi pelaku firman yang seutuhnya. Pelan-pelan, makin tahun makin bagus, makin dekat lagi sama firman Tuhan dan juga menjadi pelaksana firman. Dikatakan, dialah yang mengasihi aku. Percuma kita nyanyi-nyanyi aku mengasihimu Tuhan, tapi ketika kita masih suka melanggar perintah-perintah Tuhan, Tuhan, ajar anak-anakmu ini punya pikiran yang jernih, punya hati yang terarah padamu. Tapi kita semua sudah tahu, sulit Romo. Manusia ini masih punya banyak keinginan, banyak kebutuhan, banyak maunya, banyak kelemahan dan keterbatasannya. Maka Yesus sangat sadar para muridnya adalah orang-orang terbatas. Sama, kita juga terbatas. Saya, Anda juga orang-orang terbatas kok. Gimana kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman sebagai ungkapan kita untuk mengasihi Allah. Dikatakan, barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, muncul lagi nih, kemarin kan Filipus, lalu Thomas, sekarang Yudas yang bukan Iskariot berkata, Tuhan, apakah sebabnya Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, bukan kepada dunia? Sebab dunia telah menolak, dunia telah menutup telinganya, dunia telah menutup matanya, tidak mau dekat-dekat dengan kebenaran, dengan sang terang ini. Dunia lebih memilih kegelapan. Maka Yesus tidak mau itu menjadi final dari perutusannya. Dia memilih murid-murid terkasihnya. Dia nyatakan identitasnya, siapa dia dan siapa Bapa. Itulah saudara-saudaraku. Nah, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku dan ia akan menuruti firman-Ku, Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Saudara-saudara, identitas Yesus, dia ungkapkan kebersatuannya dengan Bapa. Bapa di dalam dia dan dia di dalam Bapa. Dan disitulah buah dari kelahiran kebersatuan Yesus dengan Bapa, lahirlah Roh Kudus. Maka di ayat 25, semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan kamu akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Pertama kali di Injil Yohanes bab 14, Yesus berbicara soal penghibur, Parakletos, Roh Kudus. Maka saudara-saudara, dalam doa-doa Anda, ya Allah Roh Kudus, berilah aku penghiburan. Bukan dengan tawa-tawa sukaria dunia gemerlap, tapi penghiburan yang berasal daripadamu, yang selalu mengingatkan aku akan firman Yesus Kristus, yang mendorong aku untuk menjadi pelaku firman. Ya Roh Kudus, tuntun hidupku. Ya Roh Kudus, bantu aku untuk mengambil sebuah keputusan. Ya Roh Kudus, sebelum aku berkata-kata, sebelum aku bertindak, kiranya ya Allah Roh Kudus, tolonglah aku supaya aku bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya Allah Roh Kudus, bantu anak-anakmu ini supaya tidak jatuh dalam kesalahan. Ya Allah Roh Kudus, Roh penghibur, kiranya kau hibur yang bersedih hati. Kau beri harapan baru kepada mereka yang berputus asa. Buka jalan-jalan-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa mengenalnya. Biarlah kami sadar bahwa Engkau adalah Allah yang dekat, Allah yang sedang bekerja, Allah yang sedang berkuasa. Kuasailah pikiran, perasaan dan seluruh tingkah laku kami anak-anak-Mu ini. Ajar kami untuk bertobat, ajar kami untuk semakin mengenal-Mu. Ya Allah Roh Kudus, hiburlah anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Ya Allah Roh Kudus,
Buatlah hidupku kudus, buatlah hatiku bersih, buatlah segala mulutku hanya untuk menyembah dan memuji-Mu. Tanganmu hanya untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Singkirkan segala kesombongan, singkirkan segala ego, congkak hati, mau menang sendiri, hati yang keras membatu. Ya Allah Roh Kudus, tinggallah bersama-sama dengan aku. Tuntun aku, gandeng tanganku, kuatkan semangatku kembali. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga Kisah Para Rasul bab 14, Yohanes bab 14 ini angka cantik nih saudara-saudaraku. Semoga menjadi kekuatan buat Anda, khususnya orang-orang istimewa yang sudah dipanggil terlibat dalam pelayanan apapun itu bentuknya. Tidak ada yang besar, tidak ada yang hebat, tidak ada yang kecil ataupun bisa dihina. Semuanya adalah pelayan-pelayan Tuhan. Bye-bye, Tuhan berkati.